Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Joko Susanto dari kelas PAII 3 akan menjelaskan atau membagikan materi saya mengenai perkembangan Islam pada masa modern, dan ini termasuk bab kelas 11 semester 2 di akhir. Aspek tarikh dan kebudayaan Islam, standar kompetensi. Memahami perkembangan Islam pada masa modern, yaitu dari tahun 1800 sampai sekarang. Kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan perkembangan Islam pada masa modern. Yang kedua, menyebutkan contoh peristiwa perkembangan Islam pada masa modern. Sekilas mengenai SK, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Untuk yang pertama kali, mari kita simak mengenai sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Sekilas tentang dunia Islam masa modern. Masa pembaharuan modern Islam adalah masa yang dimulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Pada awal masa pembaharuan, kondisi dunia Islam berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan bangsa Barat maupun Eropa. Negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya Muslim yang memerdekakan diri dari penjajahan. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi. Yang kedua, Pakistan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 Masehi. Mesir merdeka dari Inggris tahun 1922 Masehi. Irak merdeka dari Inggris tahun 1932 Masehi. Syria dan Lebanon merdeka dari Prancis tahun 1946 Masehi. Negara-negara Afrika seperti Libya merdeka tahun 1951 Masehi. Sudan dan Maroko tahun 1956 Masehi, dan Aljazair merdeka pada tahun 1962 Masehi. Negara-negara di Asia Tenggara yang merdeka dari jajahan Inggris adalah Malaysia tahun 1957 Masehi. Brunei Darussalam merdeka tahun 1984 Masehi. Di Asia Tengah, negara yang merdeka dari Uni Soviet seperti Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan. Bosnia merdeka dari Yugoslavia tahun 1992 Masehi. Untuk yang kedua, yaitu perkembangan ajaran Islam pada masa modern. Perkembangan ajaran Islam pada masa modern menjelang dan pada awal pembaharuan 1800 Masehi, umat Islam di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Penyimpangan itu terdapat dalam hal yang pertama, ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan. Adanya kelompok umat Islam yang hanya mementingkan urusan akhirat dan mengabaikan urusan dunia. Tokoh-tokoh pembaharu Islam, yang pertama,
Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1115 Hijriah sampai 1201 Hijriah. Di antara bukunya yang berjudul Kitab At-Tauhid yang isinya tentang pemberantasan syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam. Para pengikutnya menamakan kelompoknya dengan Al-Muwahhidun atau Al-Muslimun, yang artinya kelompok yang berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang dilakukan pengikutnya dinamakan juga gerakan Wahabi. Yang nomor 2, Rifa'ah Badawi Rafi' At-Tahtawi atau At-Tahtawi pada tahun 1801 Masehi. Pemikirannya, beliau menyerukan agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga harus mementingkan urusan dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Yang ketiga, ada tokoh yang namanya Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1038 Masehi sampai 1897 Masehi. Di antara pembaharuan pemikiran beliau adalah yang pertama, agar kejayaan dapat diraih kembali dan mampu menghadapi dunia modern. Umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. Yang kedua, kaum wanita agar meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Yang berikutnya, kepemimpinan autokrasi hendaknya diubah menjadi demokrasi. Menurut pendapatnya, Islam menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan, mengemukakan pendapat, dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang. Berikutnya, ajarannya tentang pan-islamisme, yakni persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam, karena persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam sangat penting dan di atas segala-galanya. Tokoh pembaharu Islam yang lainnya ada Muhammad Abduh dari Mesir pada tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Ada juga Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Ada pula Muhammad Iqbal dari Pakistan pada tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Sayyid Ahmad Khan di India pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi. Perkembangan umat Islam di dunia berdasarkan data penduduk tahun 1991 Masehi, negara-negara yang penduduk muslimnya lebih dari 90% adalah Mauritania, Sahara Barat, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Somalia, Turki, Irak, Jordania, Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Sedangkan negara yang jumlah umat Islamnya mencapai 50-90% adalah Tanzania, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Kepulauan Mindanao.
negara-negara yang umat Islamnya 10-50% antara lain seperti Guinea, Albania, Suriah, India, China, dan Myanmar. Organisasi Islam di dunia, Rabitoh Al-Alam Al-Islami atau Muslim World Liga atau Liga Dunia Islam, bulan Dzulhijjah tahun 1381 Hijriah atau Mei 1962. Liga Dunia Islam ini berkantor pusat di Mekah, Saudi Arabia, sedangkan kantor perwakilannya tersebar di seluruh dunia seperti Indonesia, Amerika, Kanada, Denmark, Malaysia, dan Perancis. Di benua Eropa, dalam Conference of Islamic Culture Center and Organization of Europe atau Konferensi Pusat Kebudayaan dan Organisasi Islam Eropa di London pada bulan Mei 1973 dengan diprakarsai oleh Sekretariat Islam di Jeddah, telah didirikan Dewan Islam Eropa yang bertujuan untuk mengorganisir dan memajukan usaha-usaha dakwah Islamiyah. Penjelasan nomor 3, perkembangan kebudayaan Islam pada masa modern. Perkembangan kebudayaan Islam masa modern, yang pertama, ada arsitektur. Arsitektur yang melayani sarana keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi sebagai kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Perkembangan kebudayaan Islam masa modern yang kedua, ada sastra. Sastra tersendiri itu banyaklah lahir sastrawan muslim seperti Muhammad Iqbal dari Pakistan, Mustafa Lutfi Al-Manfawluti dari Mesir, Dr. Muhammad Hussein Haikal dari Mesir, Jamil Siddiqi Az-Zahawi dari Irak, Abdus Salam Al-Ujaili dari Suriah. Perkembangan kebudayaan Islam masa modern yang selanjutnya yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah seni tulisan indah yang murni dilahirkan oleh orang Arab. Biasanya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran ada bermacam-macam gaya seni kaligrafi. Ada diwani mulamma, ada musalsil, ada reihani, dan ada sulus. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya atau ada kesalahan, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.